Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ani Dalia, CGP Angkatan 8 Kota Tasikmalaya dari TK Kartini, Kecamatan Kawalu. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Repni Septia sebagai guru di kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Repni. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Ani. Baik, apa kabar Bu Repni? Alhamdulillah, sehat Bu Ani. Alhamdulillah. Baik Bu Repni, sebelum kita lanjutkan percakapan pra-observasi, bisakah Bu Repni memperkenalkan diri dulu? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Repni Septia. Saya adalah guru kelas kelompok A di TK Kartini dan saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Ani Dalia. Baik Bu Repni, terima kasih ya. Bu Repni, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya, sebagai rangkaian dari supervisi akademik di kelas Bu Repni, di mana nanti saya akan bertanya tentang persiapan Bu Repni untuk mengajar hari ini atau besok lusa, dengan tujuan untuk mendapatkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik dan berpihak pada murid. Kemudian nanti akan mengevaluasi kesiapan awal dari Bu Repni, kemudian agar kedepannya Bu Repni bisa lebih semangat dan siap dalam mengajar di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Repni ya, dan nanti saya akan mengadakan supervisi saat Bu Repni menjalankan proses kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga ada supervisi setelah proses pembelajaran di kelas. Bagaimana, boleh Bu? Baik, silakan Bu Ani. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini yaitu pertama, anak mampu mengucapkan doa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi serta membangun hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, anak memilih kegiatan sesuai dengan minatnya atau pilihannya, anak visual, kinestetik, dan auditori. Dan untuk yang keempat, yaitu mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, atau menggunakan berbagai media secara membangun percakapan. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus sekali ya Bu Repni tujuan pembelajarannya. Nah, pertanyaan kedua yaitu, bagaimana dengan area pengembangan atau model kegiatan pembelajaran yang ingin Bu Repni lakukan? Untuk area atau kegiatan pembelajaran yang ingin saya lakukan adalah bermain peran menjadi penjual dan pembeli, di mana anak-anak nantinya bisa memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan pilihannya. Baik Bu Repni, keren sekali ya bermain peran. Jadi Bu Repni nanti akan mengadakan bermain peran ya pada anak-anak ya, pembelajaran bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Baik. Betul sekali Bu Ani. Baik Bu Repni, bagaimana dengan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Repni? Untuk bidang pengembangan yang ingin saya capai yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Baik Bu Repni. Jadi ada dua aspek bidang pengembangan ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Betul sekali Bu Ani. Kemudian apa nih kira-kira strategi atau kegiatan pembelajaran yang ingin Bu Repni lakukan nanti? Untuk strategi bisa dengan bermain peran sebagai pedagang dan pembeli, adalah kegiatan mandiri, klasikal, atau pengarahan dan juga penugasan kelompok. Baik Bu Repni. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu persiapkan pada kegiatan yang Ibu lakukan nanti? Baik, saya sudah menyiapkan untuk kegiatan hari ini, yaitu kegiatan bermain di dalam kelas dan juga kegiatan bermain di luar kelas. Untuk yang di luar kelas, saya menyiapkan satu sudut yaitu untuk bermain peran, di mana bermain peran itu bermain peran sebagai penjual dan juga pembeli. Kemudian untuk di dalam kelas saya sudah menyiapkan sudut atau area yang mana nantinya anak ketika
saja di dalam kelas, yaitu bisa berupa menulis huruf atau angka di pasir, dan juga ada yang membuat huruf atau angka dari Play-Doh. Seperti itu, Bu Ani. Baik Bu Retni, menarik sekali ya kegiatannya. Kemudian kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Kemungkinan hari ini sih Bu Ani mau saya lakukan di kelas. Alhamdulillah, baik Bu Retni. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melihat, mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Dan setelah nanti selesai proses pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan wawancara dengan pengajar praktik saya ya Bu, boleh? Baik, boleh Bu Ani. Nah, sekarang kira-kira penilaian apa yang akan Ibu pakai dalam kegiatan pembelajaran ini? Penilaian yang akan saya lakukan adalah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan anak sendiri. Baik, bagus sekali Bu Retni. Dan kemudian kira-kira apa yang bisa Ibu sebelumnya bagaimana dengan instrumen penilaian yang akan Ibu lakukan? Untuk instrumen yang akan saya lakukan berupa foto, catatan anekdot, hasil karya, dan juga berupa checklist. Insya Allah sudah lengkap ya Bu Retni ya. Kemudian kira-kira apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan praobservasi kita hari ini? Tentunya saya jadi lebih bersemangat ya Bu Ani, karena dengan percakapan ini kan saya akan segera melakukannya untuk mempraktikkan kegiatan pembelajaran itu di dalam kelas. Baik, terima kasih Bu Retni. Nah, baik hari ini berarti ya saya akan datang ke kelas Bu Retni dan sampai berjumpa lagi dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas Bu Retni. Terima kasih Bu Retni. Sama-sama Bu Ani. Tepuk 2 kali, tepuk kosong, tepuk ulang. Anak, dengerin dulu sebentar ya. Nah, hari ini kita akan belajarnya sambil bermain perana. Di dalam ada macam-macam area yang bisa teman-teman mainkan. Ada yang mau menjadi bermain sebagai pembeli dan pedagang, ada yang mau bermain Play-Doh, ada juga yang mau bermain pasif menulis huruf atau angka. Nah, dengerin ya, anak-anak bebas mau bermain apa sesuai dengan keinginan anak-anak. Dipahami? Bisa? Anak-anak bisa? Bisa. Siapa yang mau bermain akan menjadi pembeli? Aku. Wah, hebat. Nanti teman-teman begitu masuk boleh ya mau di mana aja sesuai keinginan anak-anak. Dan yuk kita mulai. Yuk boleh masuk anak-anak. Yuk masuk. Nah, yuk. Nah, di sini ada penjual dan pembeli. Siapa yang mau menjual? Ada di penjual. Nah, berarti teman-teman yang jadi pembeli boleh mau mengambil beli buah boleh. Nih ya, ini uangnya. Nah, ini kamu mau berperan jadi apa? Pembeli boleh. Ini bagi mainan. Ini banyak. Bermain Play-Doh ya? Coba. Kalau bisa bagaimana kalau ini dari tadi ya? Tentukan huruf I. Lihat Al-Quran.
dagang sayur. Buah, pinter. Terus apa lagi? Ada yang menulis. Ada wortel, pinter. Tadi ada yang kehabisan uang nggak? Ada apel. Ada apel. Pinter. Tadi di dalam anggur. Ada yang kehabisan uang nggak? Ada anggur. Nggak ada. Ada yang ngasih nggak uangnya? Ada. Tadi anak-anak harus saling menolong. Kalau temannya lagi butuh bantuan, teman-teman tolongin ya. Tadi yang menulis di pasir siapa aja ya? Hai. Tadi yang menulis di pasir, Kenji tadi di dalam menulis huruf apa? Huruf apa? Huruf I. Oh, huruf I. Pinter Kenji. Oh, siapa lagi ya yang menulis di pasir? Aku. Neng Dena nulis ya tadi huruf apa? Oh, angka 3. Bisa. Angka 2. Hebat. Angka 2. Angka 2 pinter. Ada lagi? Alhamdulillah teman-teman belajarnya semangat ya. Senang? Senang. Ya, kita hai. Hai. Halo. Anak-anak, kalau sudah bermain, yuk kita beresin lagi mainannya. Mau? Mau. Pinter. Yuk, beresin lagi mainannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Ani Dalia, CGP Angkatan 8 dan ITK Kartini Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Repni Septia sebagai guru kelompok atau masih jawab saya, dan Ibu Pepe Nini Hendriati. Baik, silakan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Repni. Waalaikumsalam, Bu Ani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Ani. Alhamdulillah ya Ibu Repni. Hari ini kita akan melakukan wawancara praobservasi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Repni lakukan di kelas di beberapa hari sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Bu Repni ya. Kemudian pertanyaan ini tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Repni lakukan. Gak apa-apa kan Bu Repni, saya akan mengajukan pertanyaan. Apa Bu Ani, silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Repni. Baik, pertanyaan pertama ya yang saya berikan kepada Bu Repni yaitu bagaimana perasaan Bu Repni setelah melaksanakan proses kegiatan pembelajaran yang saya observasi kemarin? Ya, mungkin pada awalnya saya merasa gugup ya Bu ketika proses pembelajaran tersebut. Tapi setelah beriringnya proses pembelajaran di kelas, saya juga jadi ikut merasa enjoy gitu, mengalami proses pembelajaran bersama anak-anak. Oh begitu, jadi awalnya Bu Repni merasa gugup atau iya, dan tapi selanjutnya Bu Repni akhirnya enjoy ya. Mantap, Bu Repni keren, alhamdulillah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bu Repni bisa menceritakan kembali apa area pengembangan yang telah Bu Repni praktekkan dan langkah-langkah apa yang sudah Bu Repni lakukan? Baik, untuk area pengembangannya dan berpusat pada pembelajaran berdifferensiasi dan kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran bermain peran ya Bu Ani, karena bermain peran itu juga dapat meningkatkan atau menarik minat dan bakat anak gitu Bu Ani. Untuk langkahnya sebelumnya saya sudah menyusun atau merencanakan untuk proses pembelajaran kegiatan hari itu. Oh begitu ya Bu Repni. Jadi Bu Repni membuat rencana pembelajaran yang
kompetensi sosial emosional disuguhkan dalam bermain peran. Oh iya, ternyata iya ya bisa meningkatkan minat dan menggali potensi anaknya Bu Retni. Bagus sekali ya. Kemudian apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan Bu Retni? Saya sih merasa sudah sesuai ya Ibu, tetapi selama proses pembelajaran itu pasti ada saja gitu hambatan-hambatan yang terjadi atau kesulitan yang tidak diharapkan terjadi gitu. Oh begitu ya, jadi pasti ada saja sih ya Bu Retni ya. Gitu ya. Kemudian menurut Bu Retni pada level berapa kegiatan ketercapaian belajar tersebut yang kemarin itu? Untuk ketercapaiannya mungkin pada level 60 atau 70 ya Bu Ani. Oh, iya. Jadi saya belum merasa wah langsung tinggi gitu. Gitu. Kemudian Bu Retni ingin mencapai sampai level berapa nih? Kalau saya sih inginnya level 80 atau 90 Bu Ani. Oh, jadi Bu Retni ingin mencapai 80 sampai 90. Iya. Nah, terkait tadi ya Bu Retni bilang ada kekurangan dan kelemahan nih. Apa sih kekurangan dan kelemahan itu Bu Retni? Contohnya ada salah satu anak atau mungkin juga beberapa yang kemarin di salah proses pembelajaran itu ada yang mondar-mandir, ada juga yang ya namanya juga anak-anak ya Bu Ani, ada kadang tidak sama semuanya gitu, ada yang main ini, main itu, jadi tidak semuanya mengikuti, mungkin karena itu kurang menarik minat anak tersebut Bu Ani. Oh, begitu ya. Kemudian apa lagi nih? Ada juga ada mungkin itu kesalahan saya sendiri ya Bu Ani selama dalam pemetaan area pembelajaran itu karena terlalu dekat gitu antara area satu dengan area yang lainnya. Jadi anak itu ketika ingin bermain area ini sedangkan lahannya itu terlalu sempit Bu Ani, jadi berdesakan gitu. Oh, begitu. Ya, ya. Jadi Bu Retni tadi mengetahui kekurangannya yaitu ada anak yang mondar-mandir karena mungkin kurang menarik minat dia ya kegiatan pembelajarannya. Kemudian selain itu juga ada area yang terlalu berdekatan ya. Area apa saja itu Bu Retni yang Untuk area yang terdekat itu ada area bermain playground ya Bu Ani, Oh, iya. sama area menulis di atas pasir. Oh begitu, iya Bu Retni, baik. Nah untuk mengatasi hal tersebut nih Bu Retni ya, apa yang akan Bu Retni lakukan itu untuk anak yang mondar-mandir itu? Mungkin saya akan melakukan pendekatan ya Ibu kepada anak tersebut. Jadi setelah pendekatan itu saya bisa melihat gitu atau mengetahui minat apa yang anak itu sebenarnya inginkan gitu. Iya, jadi Bu Retni akan bertanya langsung ya pada anak itu pendekatannya Melalui seperti pendekatan itu, jadi saya juga mengetahui oh ini anak ini minatnya di area ini atau di area itu. Oh, begitu. Kemudian untuk area yang berdekatan tadi nih Bu Retni ya, apa yang akan Bu Retni lakukan? Mungkin untuk kedepannya ya Bu Ani, karena belajar kan udah harus selalu di dalam kelas Iya, ya. iya, Jadi iya, saya betul. juga akan melakukan area di luar kelas gitu Bu Ani. Tidak hanya di dalam saja, tapi di luar juga saya memberdayakan area pembelajaran. Oh begitu, bagus sekali ya Bu Retni. Jadi untuk kelemahan di area yang Bu Retni katakan terlalu berdekatan itu, Bu Retni akan mengadakan area yang di luar ya, biar tidak terlalu berdekatan gitu ya Bu Retni. Ya baik, bagus sekali Bu Retni ya. Kemudian apa nih Bu Retni kapan kira-kira akan melakukan proses yang tadi itu, yang pendekatan itu, kapan kira-kiranya nih Bu Retni akan melakukan? Mungkin beberapa hari ke depan ya Bu Ani, saya akan mencoba melakukan pendekatan tersebut. Oh, gitu ya. Jadi beberapa hari ke depan ini Bu Retni akan melakukannya. Siapa saja nih yang akan Bu Retni minta bantuan atau minta pendapat begitu ya untuk melakukan apa tadi?
area pengembangan tadi? Mungkin yang saya Perbaikan. meminta bantuan kepada sudah bisa untuk Sejawat ya? teman sejawat. Oh, iya. Ya, kemudian juga mungkin ada Bu Ipin, saya bisa meminta saran-saran kepada guru yang lain. Oh gitu. iya bagus sekali ya Bu Repni. Mudah-mudahan saya doakan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Repni lakukan juga solusi-solusinya bisa berjalan lancar ya Bu Repni ya di waktu yang akan datang. Dan kemudian setelah ini mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan sekian ya, pasca observasi pertanyaan pasca observasinya. Semoga wawancara kita ini ada manfaatnya buat Bu Repni. Gimana nih setelah Bu Repni mengadakan wawancara pasca observasi ini dengan saya, apakah bagaimana perasaannya? Tentunya saya jadi lebih bersemangat ya Bu Ani dalam menyusun strategi atau juga membuat langkah-langkah untuk pembelajaran ke depannya gitu. Bagus, alhamdulillah. Jadi Bu Repni lebih bersemangat ya Bu Repni ya, alhamdulillah. Nah, baik kalau begitu Bu Repni, kita akhiri dulu ya percakapan pasca observasi ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bu Repni khususnya ya, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Itu Bu Repni ya. Ibu, terima kasih Bu Ani. Sama-sama Ibu Ani. Ya, baik, saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.